Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik. Kita lanjutkan ke materi makharijul huruf yang selanjutnya. Sudah semua ya makharijul huruf ya? Sudah selesai kan? Tinggal dihafalkan. Mudah-mudahan ke depan ya. Ini sebenarnya kitab ini alhamdulillah kami telah memiliki sanadnya. Terus nanti kalau sudah selesai di daurah yang satunya lagi untuk, karena ini kan nggak ada fisiknya terlalu mahal dalamnya, jadi mungkin kemungkinan kitab yang satunya yang berbahasa Indonesia yaitu tulisan Ustaz ya di JC. Soalnya nanti apabila sudah selesai daurahnya dan sudah diberikan syahadah ijazah sanad oleh beliau, sebenarnya kurang lebihnya tidak jauh beda dengan yang kita bahas sebenarnya. Ya, yang kita bahas ini urutannya ya di bukunya nanti insyaallah mudah-mudahan bisa ada fisiknya karena lebih enak pakai buku. Dan kedepannya setiap pembahasan di buku tersebut selesai satu pembahasan kita adakan ujian insyaallah ya, untuk latihan aja ya, ingin mengetahui seberapa besar pemahaman masing-masing dari antum, termasuk hafalan kemarin. Sudah hafal? Yang sudah menyetorkan 1 sampai 10 baru 1. Ada yang 1 ayat saja udah. Ada yang baru 5 ayat. Di luar majelis ini. Tapi orangnya yang di sini juga. Ada. Baik. Kenapa dipaksa untuk menghafal? Karena satu itu surah yang belum pernah kita hafal. Apa udah ada yang hafal semua? Belum. An-Najm udah ada yang pernah hafal? Jadi yang lainnya insya Allah belum ya. Nah, pertimbangannya karena belum satu. Terus yang kedua karena pendek, terus mudah. Ya, karena lebih mudah dari sisi akhiran sama semua kan ya, lebih mudah insya Allah. Dan untuk latihan ketika wakaf di yang mat tabi'i yang diwakafkan, karena kebanyakan dari kita wakaf di mat tabi'i kebanyakan diberikan hamzah saja, saja ada baik. Itu untuk latihan juga. Yang ketiga ialah ketika kita belum pernah hafal, terus hanya modal mendengarkan, mengikuti dari situ Anda bisa tahu, saya bisa tahu mana yang benar-benar dengerin, mana yang hafalannya dadakan, mana yang sengaja maksa hafalan di hari itu juga. Itu ketahuan semua. Jadi ada, dan kami terapkan di majelis yang online seperti ini, tapi udah sampai ayat 20 ya. Ada yang udah langsung semuanya 20 bisa, umur 60 tahun Pak. Ya, ini 60 tahun, jadi nggak ada alasannya. Ini beliau umur 60 tahun, dari awal bacaannya itu karena beliau orang Indramayu, ya, logat Sunda, Jawa semuanya ada. Ya, Ngapak iya, Sunda iya. Jadi semuanya ada. Jadi satu nggak ada alasan ya, masing-masing di kabilah nggak ada alasan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, modal beliau hanya mengikuti apa yang Anda instruksikan, maksudnya dari video. Sudah seperti itu terus, dan bacanya lebih bagus daripada ketika membaca sendiri. Maksudnya bacanya lebih banyak mengikuti apa yang kami contohkan.
Itu poin yang paling pentingnya seperti itu. Jadi ketahuan mana yang mendengarkan, mana yang ngapalin tiap hari, ngulang, ketahuan semua. Dan ada yang cuma 10 ayat, padahal targetnya 20. Tapi anak nggak pernah memaksakan. Ada yang cuma 8, ada yang cuma 5. Padahal yang bacanya sudah bagus dari awal, malah ngapalinnya cuma 5. Kalah sama yang memang bacaannya masih kurang. Nah, sampai seperti itu. Jadi itu untuk para penilaian kami juga sebenarnya. Dan ketahuan mana yang benar-benar mengikuti instruksi, mana yang kurang, gitu kan. Baik. Ada yang siap? Ada yang ikutin instruksi nggak di grup? Dan grup yang mana nanti? Tanyakan grup. Sudah dikirim ya? Tinggal diulang insyaallah. Masih ingat nggak? Pak? Sudah. Halo. Ada suara di belakang. Ini lari ya, yang punya ini mah lari. Ini jangan-jangan nggak ada yang lagi. Padahal kan tahu? Iya, surat An-Najm. Untuk latihan. Di grup mana ini Mas? Saya nggak dapat. Tegas bener. Iya, saya nggak dapat. Kayaknya ikut nih lah. Di grup tasin. Dicoba Ustaz ya. Gimana? Dicoba ya. Coba. Sudah apa Pak? Bikin 1, 2. Baik. Berusaha itu lebih baik daripada tidak sama sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-najmi wan najmi idza hawa. Hawa lepas saja. Wan najmi idza hawa. Oh, ya, kurang jelas di wawnya. Hawa, mau nyongkat nanti. Wan najmi idza hawa. Oh, ininya terlalu tuh. Hawa. Wan najmi idza hawa. Ya, baik, lanjut. Ma dalla sahibun wa ma gawa. Sahibukum Wa ma ma dhalla sahibukum wa ma gawa. ghawa. Ma Kepanjangan. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. ghawa. Gawa. Ghawa. Bukan aja Mas. Gawa. Iya, sebenarnya karena kurang bukan jadinya ngomong tebal. Jadi suara tebal itu ciri khasnya mengumpul di dalam. Itu suara tebal. Dalla sahibukum wa ma gawa. Baik, barakallahu. Cukup? Apa lagi? Wa ma yantiqu anil hawa. Yantiqu. Wa ma yantiqu anil hawa. Hawa. Anil hawa. Baik. In huwa Jangan ditahan in huwa. in huwa Jangan ditahan in huwa. illa wahyu yuha. Wahyui baru tahan dulu. In huwa illa wahyu Wahyui. yuha. Taib. Cukup? Insyaallah. Barakallahu fiik. Sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, yang penting fokuskan untuk dapat gitu. Iya, tajwidnya maupun hurufnya. Ada yang penting itu. Kadang kita maksakan karena malu sedikit itu. Justru yang sedikit itu tetap berpahala. Bisa disebut tajwidnya salah. Nah, jadi fokusnya ketika kita baca Al-Quran itu bukan banyaknya, ternyata. Iya, satu tajwidnya. Yang kedua terhindar dari kesalahan. Karena kesalahan dalam baca Al-Quran itu ada yang jali ya. Kesalahan jali ini baik berubah makna maupun tidak berubah makna bisa ada
masuk ke dalam kesalahan jali, kesalahan yang fatal. Contohnya mengurangi huruf, harusnya ada mad tabi'i tidak dibaca dengan mad tabi'i. Ya. Contohnya apa? Al-a'la, harusnya al-a'la. A'la ada artinya a'la. Tidak ada. Tapi mengurangi, karena mengurangi huruf dari Al-Quran, secara otomatis dia merubah Al-Quran itu sendiri, sadar maupun tidak sadar. Dari sini maka berdosa ya, dilarang. Karena Al-Quran itu sempurna dan tidak boleh dikurangi maupun ditambah. Olehnya ketika kita mau mengucapkan atau membacanya harus perfect, sempurna. Baik. Dan itu mengikuti riwayat masing-masing ya. Artinya beberapa riwayat kelihatannya kayak mengurangi padahal bukan mengurangi, hanya tata cara membaca kayak hamzah dan sebagainya, perubahan hamzah. Baik, itu perihal lahnul jali. Jadi usahakan kita jangan sampai masuk ke dalam kesalahan yang fatal. Baik. Ada lagi 1-2 ayat? Mau coba silakan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jangan ditahan Pak. Nah, nafasnya jangan banyakkan tahan. Keluarkan gitu. Santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Wan najmi idza hawa baik. ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa Baik. in huwa illa Pendekkan wawunya huwa. Jangan huwa. Baik. in huwa illa wahyu yuha Baik. 'allamahu syadidul quwa dzu miratin Kepanjangan Zumir langsung. dzu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la Nah, thumma dana fatadalla wa fakana qabi qausaini aw adna Qaba qausain. Baik. Faka- Cukup. Kayaknya ini masih ngambang-ngambang aja, tapi alhamdulillah udah banyak. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik. Yang lain yang mudah-mudah mana? Enggak ada hujah bagi antum untuk berdalihnya. Yang mudah mestinya. Iya. Kena bully semua, Ustaz. Enggak bully, cuma nagih doang, keluar dari situ. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ayo, Fadl. Ya. Yang belakang dulu ya. Belakang dulu. Ya. Silakan. Nah, dapat saya nggak masalah. Minasyaitonir rajim. Diperjelas lagi. Syaitonir. Ini kalau durasi kepanjangan aja. 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah. Bismillah. Kepanjangan. Bismillah. Ketiga. Bismillah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacaan tahqiq ini rentan dengan perpanjangan, memanjangkan durasi. Ya, hati-hati di sini. Memanjangkan durasi mat harusnya 2 harokat jadi 3 atau 4. Nah, ini tidak tepat.
Jadi disesuaikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kan? Takbir satu-satu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malah ini kecepatan aja. Baik, lanjut. Wan najmi idza hawa. Hawa. Wan najmi idza hawa. Baik. Ma dhalla Dhalla. Jadi selesai mim baru dhal. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Baik. In huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu shadidul quwa. Dhu mirratin fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la. Wa huwa bil ufuqil a'la. Jangan bil Wa huwa bil ufuqil bil wa huwa bil ufuqil a'la. Baik. Summa dana fatadalla. Baik. Kelas? Selesai. Baik, paling patokan di huruf-hurufnya ya, nanti disempurnakan lagi huruf-hurufnya sama akhiran matobi'inya dihilangkan hamzahnya. Fatadalla la selesai. Karena mat itu tidak memiliki tempat. Tempatnya rongga. Jadi nggak mungkin berhenti dia tek gitu. Ibaratnya kalau kita ibaratkan rem itu tromol nih, pelan baru berhenti. Ya seperti itu kalau rem, bukan cakram. Mau pelan-pelan mau kan. Kalau cakram kan pasti ada tek ini, ada hentakannya terakhir. Ya itu aja bedanya. Tapi tonton lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Baik. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى Najmi. والنجم إذا هوى Baik, tinggal dilatih pelan-pelannya lanjut. ما ضل صاحبكم وما غوى Wawa, tipiskan waw. ما ضل صاحبكم وما غوى Baik, supaya suaranya tipis, gemeternya hilangkan dulu. Karena kalau di situ suruh tipisin terus kayaknya gemeternya nggak hilang, tambah gemeter ya, gemeter terus. Baik, lanjut. إن هو إلا وحي يوحى Baik. Tidak, alhamdulillah. Daripada tidak. Ya, daripada tidak sekali itu ya. Patokan kalau dalam agama itu sedikit lebih baik daripada nggak sama sekali. Ya, yang penting sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan dibilang Ustaz, jangan sampai tidak. Empat lagi ya. Tuh, ya. Ada lagi? Motivasi itu Ustaz. Ayo, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya, tinggal di gymnya lebih rilekskan lagi lidahnya supaya lebih mudah. Baik, lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى Hawa, jangan Hawa. menang dulu. Ha, langsung waw. Wa. Jadi menghindari tasdid. والنجم إذا هوى Hawa. هوى Baik, yang ini. Jangan ditebelin hawa. Hawa. Wa. Wa. Itu aja bedanya. والنجم إذا هوى Nah, itu dia. ما ضل صاحبكم وما غوى Baik. وما Yang wama. Nah, santai aja, ini tambah komputer saya. Baik, pelan-pelan. Jadi ketahuan dari apa yang diucapkan itu dimuter apa enggak. إن هو Sekali lagi. إلا
yang tadi ayat 3. Wa ma yantiqu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Baik. Udah? Saya lupa kalau jadi lupa. Wah, gila. Jadi untuk penilaian kami sendiri gitu. Baik. Ada lagi? Silakan. Tonton. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, jangan gemeter. Soalnya di sini di dalam ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu Mirratin, jangan sampai monyong bibirnya. dzu mirratin fastawa. Udah? Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla Nah, fakana qaba qausaini aw adna. udah? Wa auhaya Ya. Ha. fa auha ila 'abdihi ma auha. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ada lagi? Udah semuanya? Gak apa-apa kalau nggak bisa duluan. Santai. Anis saya, Anis. Sudah duluan itu. Mana? Sudah tadi sore. Sudah start. Tadi sore. Curang ini. Dari Aketu juga udah sampai 10. Ibadah belum. Jadi Anda bisa nilai mana yang dengerin tiap hari, mana yang enggak, gitu aja sih. Karena kalau sering mendengar akan ada bedanya, gitu ya, pasti. Mana yang dadakan, karena ketahuan, karena ini satu surah-surahnya pendek ayatnya, di dadakan juga bisa, gitu. Sekarang itu baru ngapalin itu bisa aja. Ketahuan ya, Semana nggak mau beberin mana yang baru ngapalin, mana yang baru dadakan, mana yang tiap hari nggak usah. Cukup penilaian bagi kami untuk mengetahui kemampuan masing-masing. Nah, kita lanjutkan bab makharijul huruf. Udah selesai ya makharijul huruf ya? Udah pada paham belum tapi? Paham apa cuma lihat-lihat doang? Suka lupa ya, manusiawi, al-insan itu insan ya, suka lupa. Tempatnya lupa. Baik, kita lanjutkan ke bab sifat. Sifat huruf ya. Sifat huruf itu nanti dibagi menjadi dua. Sifat yang ada lawan katanya atau apa kalau bahasa Indonesia? Anonim apa? Antonim apa sinonim? Lawan kata apa? Antonim. Anton ya. Jadi sifat yang memiliki lawan kata dan sifat yang tidak memiliki lawan kata, ada dua. Jadi penjabarannya, kalau sifat yang memiliki lawan kata cuma perihal nafas, aliran nafas, suara, terus pangkal lisan, pangkal lidah ya. Sama satu lagi apa? Lengket dan tidaknya lidah. Lengket dan tidaknya lidah.
hanya seputar ini. Perihal nafas ada apa Pak? Jahar dan hams. Jadi di bawahnya udah ada tuh jahar dan hams. Perihal suara ada 3, syiddah, rohwa dan baini. Bainiyah yaitu tengah-tengah antara mengalir dengan tidak mengalir. Mengalir itu rohwa, tidak mengalir syiddah. Apanya? Suara. Kalau ini nafas. Gampangnya begitu ya. Tapi ada penjabarannya insyaallah. Baik. Perihal isti'la dan istifal. Ini perihal apa? Pangkal lidah naik atau turun. Sebenarnya bukan turun sih, tetap di tempatnya, nggak perlu dinaikkan atau memang harus dinaikkan, itu aja. Yang di atasnya ini itbaq sama infitah, ini berkaitan dengan lengket dan tidaknya lidah. Baik. Jadi lengket dan tidaknya lidah itu berkaitan nanti dengan itbaq dan infitah. Dan keumuman semuanya itu tidak lengket, karena yang huruf yang harus lengket hanya 4 saja. Apa itu? Tinggal kasih titik, kasih tiang. Udah, cuma ini aja. Baik. Itu huruf itbaq. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan. Hurufnya sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata as-safir. Hurufnya apa ini? Shad, sin dan zai. Zai. Hanya 3 safir. Gunnah ada berapa? Gunnah 2. Nun dan mim. Istitolah ada berapa? 3, 2, 1. Istitolah ada berapa? Nah, kan 3, 2, 1. Berarti 1 hurufnya. Jadi kasih satu kan 3, 2, 1. Qalqalah ada berapa? 5. Jadi baik. Nafasnya ada berapa? 1. Sin. Jadi suara yang menyebar ya, suara yang menyebar ya, itu tafasyi. Lin ada berapa? Hurufnya apa? 2. Iya dan waw. Apabila ya dan waw yang sebelumnya apa? Ini pasti sakinah ya. Oke. Inhirah ada berapa? 2 lam dan ro. Takrir ada berapa? 1 hanya ro. Sudah. Ini sifat huruf begini aja. Ya, sifat huruf ini seperti ini aja. Cuma yang paling dominan ketika awal belajar ialah sifat huruf yang memiliki lawan kata ini. Jadi kebanyakan di sini. Dan paling dominan perihal suara ya ini. Kalau nafasnya kurang berarti ada yang kurang di sini, nafas, aliran nafas. Sisanya ya shad, dad, ta, tha. Ini hanya perlu banyak latihan untuk menebalkannya. Begitu juga huruf isti'la dilatih. Ya, sebagaimana kata Imam Ibnu Jazari di dalam An-Nashr fi Qiraatil Ashr, beliau tidak menemukan cara ya, untuk memperbaiki bacaan itu, maksudnya biar bacaannya bagus, biar mungkin bacaannya juga fasih, kecuali dengan riyadhatul lisan. Kecuali dengan apa? Olahraga lidah. Lidahnya harus olahraga. Baik, hanya itu aja. Karena bacaan yang sahih, yang benar ialah bacaan yang tidak menjadikan mulut itu satu komat kamit.
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada begini. Terus satu Muhammad Hamid. Terus seperti orang mengunyah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ada nggak baca gini? Ada. Cek aja mulutnya. Terus tidak sebagaimana orang yang menggerak-gerakkan rahang. A'udzu billahi minasyaitonir. Dan semisalnya teman-temannya itu. Karena ini paling dominan banyak kan. Ketika seseorang belajar memperbaiki huruf, banyak kan terlalu over sampai demikian. Dan sebagaimana di video yang pernah kami share di grup kan, penjelasan dari Syekh Abdul Qadir Al-Uthmani, bahwasanya membuka mulut itu ya sedang, nggak terlalu lebar, juga nggak terlalu kecil, nggak terlalu over, melebihkan atau mengurangi, kurang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enak cuma salah. Atau terlalu berlebihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Over. Tengah-tengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Di tengah-tengah bukanya. Ya, mungkin seukuran dari kita. Nah, ini sekian. Sudah cukup. Adapun senyum nggak senyum itu dikembalikan masing-masing latihan. Ada yang memang ketika dia harus dibuka lebar, ada yang cukup ya senyum biasa aja, gitu, seperti ini. Ada, ya itu pilihan kembali ke masing-masing, karena nanti konteksnya dilihat dari hasil suara yang keluar. Ya, dilihatnya di situ hasilnya. Kalau nyengir suaranya a'udzu billah, keluar nggak Pak? Itu di mana itu? Di mana? Di hidung ya. Harus sudah bisa menilai suara. Ya, fokuskan suara kita juga dinilai sendiri dengan pendengaran kita. Dengan begitu antum bisa lebih cepat berhasil. Mana suara yang keluar, mana yang di dalam, mana yang tepat, mana yang enggak. Banyak latihan ya. Seperti itu. Terus bagaimana yang sahih, kata Imam Ibnul Jazari dalam An-Nasyr, dilanjutkan lagi, yang maknanya ialah yang sahih berarti yang tidak berlebih-lebihan sebagaimana disebutkan tadi oleh beliau. Terus yang sesuai dengan pengucapan orang Arab, yang mana mereka bacanya dengan lembut, dengan tenang, ya, satu, tidak tergesa-gesa, dengan tenang. Tapi huruf-hurufnya jelas. Ya, huruf-hurufnya jelas. Udah patokannya cuma itu saja. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Dengan musyafahah, kita melihat langsung orang yang mahir di dalam hal tersebut. Ya, melihat langsung bil musyafahah, itu namanya bil musyafahah. Memang melihat mulut ke mulut, face to face. Karena mana dari musyafahah. Nah, ada mau tanya di sini? Ini perihal sifat kita belum masuk ke definisi masing-masing ya. Tapi kalau tidak ada, kita lanjutkan jahr dan hams. Apa makna jahr? Cara bahasa ialah jelas. Kalau hams, cara bahasa ialah samar. Huruf-hurufnya ya, disebut mahmusah. Sakata, sakat, fahadzahu syahsun. Sakata, fahadzahu syahsun, atau fahadzahu syahsun sakata. Adapun huruf-huruf jahr disebut majhur. Selain dari tadi sin, kaf, ta, fa, ha, ta, ha, shin, kho, dan sod. Selain ini berarti masuknya ke jahr, tidak dialirkan
nafasnya. Nafas ya, bukan suara. Tidak dialirkan nafasnya. Baik. Coba sin as. Baik. Kaf. Ak. Sedikit saya bukan ak. Enggak. Ak. Kenapa seperti itu? Karena dia ada sifat yang sifat yang kuat, yaitu syiddah. Kaf juga demikian, bukan at. Dikit ya. Ya. Bukan mengikuti, bukan disengaja. Kalau berarti kan disengaja. Memang mengikuti soalnya nafasnya mengikuti. Alir begitu aja. Jangan dipaksa. Baik, lanjut ke fa. Alirkan. Ha. Bisa ya. Ta. Kalau lidahnya nggak kelihatan berarti kurang tepat. Bukan keluar ya, kelihatan. Kalau keluar gini. Melet namanya. Ha juga alirkan. Itu ha. Bisa ya. Lanjut ke sin. Tafasih menyebar. Jadi suaranya kuat menyebar. Itu ciri khas tafasih. Setelah itu dialirkan juga nafasnya. Saya kho jangan jangan berlebihan. Jadi kalau kayak orang ngorok, ya persis kayak orang ngorok itu agak ke depan. Ya, harusnya di mana? Di dekat di akar lidah. Ya. Kalau ke atasnya dikit itu punya qaf dan kaf. Ya di sini. Kalau ini berarti di sini. Di dalam. Berasanya di dalam. Kalau berasa ke atas berarti di pangkal lidah. Hati-hati. Baik, lanjut ke shad. Jangan dimonyongkan ya, jangan nggak perlu dimajukan, cukup dibuka, hamzah kan buka. Shad ya normal kan ya. Fokusnya di mana? Lidah. Fokuskan lidah. Ini hanya ngikutin aja, jangan di als. Ini namanya dhamma. Ya, ini namanya dhamma. Als. Baik, bisa ya. Ada gambaran kan? Baik. Berarti yang lainnya huruf yang tidak dialirkan nafas. Apa aja? Coba. Kalau diurut ada hamzah, terus apa lagi? Ba, terus apa lagi? Ayo. Jim, terus apa lagi? Bukan majnur, huruf jahar. Apa lagi? Dal, terus apa lagi? Dal. Ada dal kan di sini? Terus apa lagi? Ayo, diurut. To. Terus apa lagi? Zai. Apa lagi? Kosong udah ini shad. Dod. Terus? To. Terus apa lagi? Lo. Apa lagi?
Ain dulu. Ain terus terus Kof. Qaf terus Kaf. Kaf terus yakin kaf? Gak. Sengaja saya tulis nih. Ini fokus apa enggak nih? Baik apa? Lam. Mim. Mim. Nun. Waw. Ha. Iya, ya, baik. Jadi hanya huruf-huruf tersisa itu. A, ba, ja, da, za, ro, za, bu, to, lu, a, ro, fa, qo, la, ma, na, wa, ya. Jadi bukan ya, cha, 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 bukan cacan, jajan, bukan cacan, 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 bukan c. Baik. Jadi pahami di sini, tinggal dihafalin ya. Sebenarnya hafalinnya cukup yang ini, sisanya berarti nggak pakai aliran nafas, jangan sampai dialirkan terlalu berlebihan. Ya, yang tidak dialirkan berlebihan apa? Kaf dan ta. Ya, semuanya sebenarnya yang penting jangan berlebihan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Jadi bukan Bismillahir, enggak. Bismillah. Cukup. Bisa ya? Ini bisa apa enggak nih? Bisa ya? Dilatih di rumah maksudnya. Nah, kebetulan aja. Ini perihal hams secara istilah. Apa itu? Samarnya suara ketika didengarkan, ya, yang menjadikan apa? Kita suara itu terbuka, otomatis ya terbuka. Ini watraini sautaini. Sautain itu maksudnya pita suara, kedua pita suara maknanya. Dan menjadikan apa? Agak bergetar ya di keduanya. Terus menjadikan pula yang paling ciri khasnya ialah mengalirnya banyak yang mengalir apa dari sisi hawa. Apa itu hawa? Nafas. Ya, nafas. Nafas itu bahasa Arab ya. Hawa juga bahasa Arab. Ini jadi serapan bahasa Indonesia. Baik. Jadi pahami ya. Nah, jadi suaranya agak samar karena ada aliran nafas. Baik. Contoh paling jelasnya ialah kayak huruf H dan H. Tersamarkan. Jadi ketika di fathah H. Iya, lebih jelas dikit ya, lebih terdengar. Didengar lembut. Huruf-huruf yang lemah itu kalau didengar ciri khasnya ialah lembut di telinga kita, lembut. Ha, fa, sya. Jadi jangan ditekan. Kesalahannya ialah banyak ditekan. Sya, minasya, ada tekanan akhirnya terus dibantu pula dengan bibir, jangan dibantu. Fokuskan di lisan saya, fokus di lisan. Makhrajnya masih ada yang ingat di mana makhrajnya? Baik, coba kita jabarkan dari sini, dari yang huruf hams saja. Sin makhrajnya di mana? Wahid, lan, dalaka, arba'ah. Saya harus dihitungin kayak anak SD nih, ayo. Ujung lidah. Di mana? Ujung lidah. Ujung
Lidah bertemu apa? Gigi seri bawah. Nah, posisinya pasti di bawah. Fokuskan, jangan disengaja gini, jangan susah. Fokuskan aja ke bawah. Nah, otomatis di bawah. So juga sama, zai juga sama. Ini otomatis ke bawah. Baik. Jadi nggak perlu disengaja. Ya nggak perlu. Nggak. Ini memperberat sendiri. Sa, jangan. Za. Saya. Kaf di mana kaf? Pangkal lidah. Pangkal lidah ya, pangkal. Jadi lidah itu kalau kita runutkan begini. Nah, ini akar, ini pangkal. Lanjut, tak di mana tak? Ujung lidah ketemu pangkal gigi seri atas. Ingat seri atas yang pangkal. Baik. Lanjut. Huruf fa. Bibir bawah, perut bibir bawah ketemu apa? Ujung gigi seri atas. Ujungnya. Ini udah otomatis. Fa. Biasa aja makanya, jangan fa. Biasa. Fa. Yang penting fokus kan. Baik. Otomatis ya. Yang penting jangan disengaja over, ditekan apalagi jangan. Baik, lanjut ke huruf H. Di mana maksudnya? Tengah tenggorokan. Baik. Huruf Ta. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas, ujungnya. Kalau pangkalnya tadi huruf apa? Ta, ada apa lagi? To, apa lagi? Dal. Kalau ujung bertemu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas apa aja? Ada ta, terus apa lagi? Ada dal, terus apa lagi? Wo, taib. Huruf H di mana? Tengah tenggorokan, yakin? Pangkal tenggorokan, pangkal bawah. Nah, pangkal. Iya, jangan ditekan, jangan dipaksa. Tekan tetap ya bunyinya H. Hati-hati. Baik, lanjut huruf Shin. Tengah lidah. Ya. Shin tengah lidah, jangan sampai dibantu bibir. Sya, bukan sya. Sya ini sya. Atau dibantu gigi. Sya. Enggak. Sya. Ini renggang. Sya. Dia cuma dibuka. Sya, shi, shu. Bisa? Salah ya. Huruf kok di mana kok? Ayo. Ini banyak yang hilaf ini. Padahal ini udah sepakat. Jadi zaman Rasulullah ini sama aja. Gimana? Ada yang pangkal. Kalau pangkal gimana? Enggak dapat nih. Susah. Tengah tenggorokan. Ujung tenggorokan ya, dekat dengan akar lidah. Di situ itu kok. Akar lidah bukan pangkal lidah. Pangkal itu masih bisa kita raba. Kalau akar udah nggak bisa di dalam. Siapa lagi? Huruf shad di mana shad? Tadi ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Baik, barakallahu fiik. Satu satu sifat udah kelar ya, perihal maksudnya, tinggal diingat-ingat aja sebetulnya. Baik. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Jadi
otomatis ketika hawa itu keluar, nafas itu keluar, posisi pita suara itu terbuka. Nah, ini kurang lebihnya demikian. Sudah ada? Sudah. Baik, ada dulu. Oh, udah 9 menit yang lalu tadi. Ya. Artinya saya belum artinya. Engkau berdua salahnya. Nekok. Masya Allah salahnya mau buat. Bagus ada suaranya anak muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Oke, kita lanjutkan. Tadi untuk memperjelas saja. Untuk huruf ghain dan kha letaknya di sini. Nah, ya, letaknya di sini. Ini akar lidah. Ini akar lidah. Ini yang dinamakan adnal ham. Makanya sebagian qiraat, ya, qiraat di qiraatnya Imam Abu Ja'far Al-Madani, guru dari Imam Nafi' Al-Madani, beliau membaca untuk khusus huruf kha dan ghain ketika sebelumnya tanwin, ya, atau nun sakinah, maka diikhfakan, dibaca ikhfa. Untuk qiraatnya Imam Abu Ja'far Al-Madani dengan dua rawinya, ya. Bisa dipahami sini. Karena apa? Mungkin perihal masih dekat dengan lisan. Adapun ain dan ha, terus hamzah dan
apa namanya, ha, ini sudah benar-benar masuk ke tenggorokan, mungkin karena itu. Baik, Allah besar. Jadi di sebagian qiraat dibacanya dengan ikhfa. Untuk huruf kha dan gha. Jangan sampai kita bacanya di lebih dari atas ini, di pangkal. Nanti kalau di sini udah masuk pangkal lisan, punya qaf dan kaf. Baik. Kalau di sini nih, nah ini punya qaf dan kaf. Ini kalau bahasa orang Jawa ini namanya telak, anak lidah. Bahasa Indonesia-nya anak lidah atau vulva. Anak lidah ya. Kalau kita bercermin terus dibuka mulutnya kelihatan kan. Ya, bukan amandel. Kalau amandel justru yang kanan kiri, ini namanya amandel di sini. Justru itu bukan amandel. Kalau yang ini namanya anak lidah, bukan amandel. Amandel itu di kanan dan kirinya. Makanya ketika kanan dan kirinya ini bengkak, otomatis menutup kan. Karena dua dia. Itu yang dioperasi kalau terlalu berlebih. Baik. Nah ini anak lidah ya. Amandel itu di sebelahnya sini. Nah, jadi bagian pas di leher itu di dalam. Kelihatan juga ya, kelihatan. Baik, ya kayak daging gitu. Baik. Di sini tempatnya qaf. Qaf, kaf. Ke depan lagi punya siapa sini? Shin, ya dan jim. Baik. Kalau di sini punya siapa ini? Nanti ini kayak zai ya, di sini zai. Jadi dekat dengan langit-langitnya sini ini punya zai. Nah yang di depan sini banyak gusi, ya di gusi dan pangkal gigi sini ini banyak, plus gigi. Hanya dalam Islam kisos yang kami ketahui pelajari, kisos ketika seseorang misal pukul-pukulan gitu, giginya rontok dua ini. Ya. Kafarahnya apa? Kafarahnya dihitung per hurufnya hilang, nggak bisa dibaca sama dia. Ya. Kalau hakim menentukan misalnya ditentukan harus bayar satu kafarat hurufnya 1 M ya udah ketahuan berapa huruf hilang ya. Kaya dong. Gitu. Jadi sangat-sangat ya dijaga kehormatan kaum muslim ini, darahnya dijaga. Sampai seperti itu ya para ulama. Untuk ditentukannya bukan hilangnya gigi dua ini, dua bukan. Huruf yang tidak bisa diucapkan. Ujung aja udah 3 sama fa ya 1. Ini kalau gigi di atas hilang, ini udah berapa huruf Pak? Fa, ada ta, ada zal, ada dha, udah 4 ujung, pertemuan ujung saja. Terus pangkal, ada ada ta, ada to, ada da. Berapa nih? 7 huruf. Ya, misal itu misal. Saya mau ngasih mas gitu. Kita kepada Allah. Ya, itu salah satunya. Jadi, masya Allah. Dan ingat, membaca dengan seperti ini hanya khusus baca Al-Quran saja yang diwajibkan. Selainnya, ya, hukumnya berbeda-beda. Baca bahasa Arab, ya enggak masalah. Tapi kalau bisa disesuaikan makhrajnya supaya kita terlatih. Hada babun, hada babun. Ya, seperti itu harusnya. Hada kursiyun. Ini jelas. Ya, bisa dipraktekkan gitu kan? Iya. Saya untuk latihan juga, nggak harus baca Al-Quran terus-menerus ya. Khawatirnya kalau baca kita sementara belum terlalu tepat, terus tahu-tahunya kena diulang terus-menerus, akhirnya hafal. Terus ketika sudah hafal dan posisi hafalnya itu kurang tepat, perbaikinya 2 kali lipat berat, lebih ke berat. Makanya kenapa membaca ta'awudz 3 bulan nggak bisa sampai 6 bulan gitu. Karena apa? Karena sudah berapa tahun kita bacanya, dari kecil sampai sekarang dihitung aja.
Bandingkan dengan kita lagi belajar baru setahun dibandingin sama 20 tahun kan jauh banget itu. Ya, jadi harus sabar, ya, harus banyak sabar. Sabar, sering mendengar, praktekkan, seperti itu aja. Ya, tak lupa juga perihal makhluk huruf semuanya ini harus di luar kepala, bukan lupa di luar kepala. Maksudnya ingat ya, kalau di luar kepala ini lupa kan, jangan ngeblank kali ya. Tapi itu tadi mengulang lagi sedikit ya. Perihal pembagian lidah demikian juga sama. Baik, wallahu ta'ala alam. Ada yang mau tanyakan? Karena ingin memuatkan lagi kembali perihal makhrajul huruf sifat, karena kita udah masuk sifat harus sering lebih intens lagi ulangnya. Karena setelah ini tuh ya, nanti setelah itu mungkin Anda akan stop dulu, tapi lebih banyak ke latihan nantinya depannya. Karena kalau dilanjutkan materinya ini nanti berkaitan dengan itu, bohong dan sebagainya, terus khawatir kelengar itu aja. Karena istilah-istilahnya ntar baru, ada istilah-istilahnya baru mungkin. Kalau yang udah biasa mah ya lanjut, nggak masalah. Kalau yang baru-baru mendaki ini kan khawatir malah terjun bebas tanpa kabar lagi ya. Jadi putul itu boleh bisa aja putul, ya. Namanya manusia putul bisa. Tapi jangan ditinggalkan semua gitu doang. Harus kita punya manajemen gitu, manajemen pribadi. Kita bahasa Arab nggak rampung, ya jangan ditinggalkan semua. Usahakan dikit-dikit murojaah yang ada video, ada apa, seperti itu juga bisa. Ya, jadi semua di zaman ini Allah buka ya. Tinggal kitanya mau buka apa, mau usaha apa enggak, itu aja. Baik. Salah satu contohnya biasa muntafir itu tasin, saraf dan dua ini. Dimanapun Anda berada pasti temuin itu. Cek aja, mau ke lembaga mana cek pasti itu. Pasti dua hal tersebut. Karena kelihatan gitu. Al-Quran, tafsir, gak bisa baca, kelihatan gak bisanya gitu kan. Bahasa Arab gak ikutin sekali, kelihatan gak bisanya juga sama. Kalau yang lainnya ya cuma dengerin, cek buku, tulis gitu kan. Nah, iya. Tidur bahaya. Nah, was-was setan waktu itu ya. Masya Allah. Bisa insya Allah ya. Atau tinggal sering ulang aja, insya Allah bisa. Bagaimana kami ketika waktu masih belajar juga sering ulang aja sebenarnya. Ulang, praktekan. Makhrajul huruf tuh diulang berkali-kali. Ya, sekali, dua kali, ya bertahun-tahun bahkan kami. Yang penting banyaknya latihan. Banyaknya latihan. Ini aja belum kelar. Ya Masya Allah. Masya Allah. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.